Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli yawmin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli alaihi wa sallam. Innaka Hamidum Majid. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk merasakan nikmat dari melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita pada kajian pada hari ini adalah sebagai salah satu bukti kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita itu berusaha menjadi hamba-Nya Allah yang qalilah, yang sedikit. Karena dalam Al-Quran Allah itu menyebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah. Nanti hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tahu tentang konsep bersyukur itu. Ya, kenapa kok syukur itu punya konsep? Karena syukur itu punya syarat. Syaratnya harus baik dan benar. Kenapa dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada keluarganya Nabi Daud alaihissalam, wa'mal ala Dawud syukra. Ya, di sini Allah menjelaskan kepada Nabi Daud dan keluarganya, aimalu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mau kerja silakan, tidak apa-apa. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya kejar akhiratnya tinggalkan dunianya secara seutuhnya, itu tidak tepat. Karena dalam Al-Quran pun Allah mengatakan imalu, boleh kamu bekerja, boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya. Kamu kerja itu untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini kan sebuah al-hasanat, kebaikan, Pak. Gitu. Maka kalau dalam kebaikan kita punya kaidah yang sudah baku. Apa itu yang baku? Ketika sesuatu yang baik, ya, itu harus tersalurkan dari sesuatu yang baik juga. Gitu. Maka tidak ada di dalam agama kita, dalam syariat kita, ketika kita melakukan kebaikan, ya, mengambil unsur-unsurnya dari sesuatu yang haram. Gitu. Saya maling lah, gitu. Saya melakukan ibadah, tujuannya kan nanti saya buat wakaf, buat sedekah. Tidak ada. Kenapa? Karena di dalam hal ini Allah itu mengizinkan Nabi Daud alaihissalam, dan dalam konteks Nabi adalah seluruh manusia boleh untuk bekerja, tapi syaratnya apa? Untuk syukur, gitu ya. Kemudian selanjutnya apa? Allah mensifati wa qalilun ibadiyas syakur. Kenapa kamu harus menanamkan bahwasanya setiap pekerjaan kita itu untuk bersyukur? Karena nanti sedikit sekali dari hamba-Ku yang paham tentang konsep syukur. Kemarin 10 Muharram jemaah sekalian, saya itu di Madain, di Solo itu 4 tahun. Setiap tahun, setiap tanggal 10 Muharram kami itu diutus untuk lihat bagaimana masyarakat kita di tanggal 10 Muharram. Semester pertama itu karena kami masih anak baru di Solo, kita suruh lihat Kiai Slamet jemaah. Karena Kiai Slamet jemaah, ya, Kiai Slamet itu kebun. Tanggal 9 Muharramnya saya ke Alkit, alun-alun Kidul. Saya pengen lihat anak-anaknya Kiai. Kemudian saya kasih makan pakai apa itu rumput. Dibilangnya apa jemaah sekalian? Mas, itu lebih mulia daripada kamu. Rumputnya kan harus khusus dia. Jadi rumputnya itu tidak boleh rumput yang pernah diinjak. Itu mulia sekali. Tanggal 10 Muharramnya ada karang, ada di kirap, itu Pak, kalau sapi itu berhenti, kemudian buntutnya naik, ya, itu tangan sudah rebutan dengan apa? Kotoran angin. Saya bawa pulang nanti, kemudian dikelapin ke seluruh, diusapkan seluruh rumah. Tujuannya untuk apa? Alam berkah. Kemudian di tahun keduanya kami dikirim ke Gunung Kidul, Parangtritis. Wah, itu kepala kerbau banyak, Pak. Mereka hanyutkan ke pantai. Tujuannya apa? Kok ditanya apa? Bersyukur. Kepada siapa? Al-Khaliq, pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya masih banyak di antara kita tahu fungsi bersyukur tapi tidak paham tentang konsepnya. Maka mari kita belajar bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik dan benar. Kemudian saya beraturkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Gimana keadaan jemaah? Sehat? Alhamdulillah. Ada kesenangan tersendiri ketika saya hadir di sini. Itu orangnya gitu pada subuh. Kemarin kami
Al-Aqah itu. Jadi ada beberapa murid yang ikut ngaji sama saya sekarang saya pindah di Cigadung Pak, di Al-Muqarrabin, di Al-Muqarrabin dekat situ. Kemudian saya tuh punya amanah sama teman-teman itu dalam satu pekan itu harus punya waktu untuk iktikaf lah bahasanya di masjid dari subuh sampai syukur. Kemudian tadi malam saya ketemu di Aratif Pak sama beberapa murid. Saya tanya, minggu ini sudah nunggu syukur belum? Belum Ustaz. Nah, ini hari Jumat katanya. Ini hari Jumat masa kayak ini? Gak mau iktikaf di masjid. Kata beliau, tadi pagi Ronaldo main Ustaz. Ini Piala Dunia terakhir Ustaz. Jadi syuruknya dikalahkan sama Ronaldo Pak. Ya, hari ini katanya Messi main Pak. Ya, tapi saya lihat jamaah sini, oh alhamdulillah ya. Aku sebenarnya sambil live stream ya. Ya, alhamdulillah. Dan jamaah sekarang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih menguatkan hati kita mengeluarkan ini. Bukan tidak boleh nonton bola Pak, tapi ini prioritas gitu ya. Mana yang kita prioritaskan? Allah a'lam. Tapi ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya ini masih rentetan dari 3 pertemuan kita. Ya. Pertemuan pertama kita di kajian i'tikaf ya. Yang di tanggal 22 Ramadan kita membahas tentang asro ta'id fi tazkiyatin nufus, 10 kaidah dalam penyucian hati. Nah, di situ kita sedang mempersiapkan bagaimana kondisi hati kita. Ya. Kemudian di pertemuan kedua kemarin kita membahas tentang 2 hal pokok, yakni adalah membedakan mana hal baik, mana hal buruk. Nah, itu urutannya Pak. Jadi kalau mau bisa mengenal mana hal baik dan mana hal buruk, itu semua diawali dengan qalbun salim, hati yang sehat, gitu ya. Sehingga ketika ada seseorang yang tidak bisa mengenali hal ini baik, hal ini buruk, dalam artian keburukan, sama dia dianggap ini adalah sesuatu yang baik. Begitu juga dengan sesuatu yang baik, terkadang dia menganggap hal ini buruk untuk saya. Contoh, orang berniaga, kemudian ada waktu azan, dia berpikir sholat ini kan kebaikan jemaah sekalian. Tetapi karena dia tidak memiliki hati yang salim, hati yang sehat, sehingga dia berpikir kalau saya sholat saya rugi dagangnya, karena akan tutup untuk beberapa saat. Ini menunjukkan bahwasanya dia belum bisa ya memahami mana hal yang baik dalam Islam. Kita kenal kemarin dengan al-khair ataupun al-birru, di dalam syariat kita dengan al-birru husnul khuluqi. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya al-birru itu, jadi di dalam Islam sesuatu yang dinilai sebagai pahala itu disebut dengan birru. Maka kalau kita belum sampai derajat birru, maka Allah alam kita belum bisa sampai derajat mendapatkan pahala dari suatu amalan. Baru sudah kita bahas. Al-birru itu adalah ketika kita berhasil menyempurnakan 2 hal. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya, muamalah kita. Kemudian kita kemarin juga belajar tentang sayyi'ah ataupun keburukan. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana asar al-ma'siyah. Jadi kita akan membahas kitab Imam Nawawi rahimahullah. Ini adalah al-fawaid. Jadi kita akan membahas fasal bayanu asarul ma'siyah. Nah, ini sangat penting sekali jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, terlebih sekarang itu banyak sekali orang-orang yang memiliki alasan ketika dia melakukan kemaksiatan. Kenapa kamu berzina? Lah Ustaz, saya kalau berzina itu sama-sama suka. Saya tidak rebut istri orang, gitu kan. Saya tidak merugikan orang lain. Lah terus kenapa saya kok nggak bisa untuk melakukan hal ini? Ada orang melakukan perjudian. Judi itu saya pakai uang saya sendiri, yang kerja saya sendiri. Yang merugikan nggak orang banyak, yang merugi cuma saya aja. Banyak orang minum khamr. Saya minum khamr itu di tempatnya. Ini memang dapat izin dari pemerintah. Ya, di bar-bar yang mereka sudah punya itu legalitas. Saya minum di situ. Saya tidak mengajak ustaz, saya tidak mengajak kawan yang lain. Kalau mau ikut ya ayo, kata dia. Ya. Kenapa kalau saya maksiat nggak boleh ustaz? Mereka beralasan bahwasanya maksiat tidak memiliki akhlak. Apa itu akhlak? Tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki efek dalam kehidupan kita. Ya. Padahal wassalam Allah Subhanahu wa taala, ya, Imam Ibnu Qudamah Indonesia di dalam kitabnya itu menjelaskan maksiat itu dia itu akan memancing bala. Ini kan yang untuk amah, untuk kebanyakan, untuk nanti akan dirasakan sama orang yang banyak. Ya. Dalam riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ketika terjadi gempa bumi,
Beliau masuk lari, ya. Kemudian dia maksoronas memanggil seluruh pada saat itu kaum masyarakat di Madinah, kemudian menghentakkan kakinya 3 kali, kemudian sambil memukul tongkat. Beliau mengatakan, apa yang kalian lakukan sehingga Allah menggoncang bumi ini? Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat memahami ketika adanya bala atau musibah itu terjadi karena maksiatnya satu orang ataupun sekumpulan orang di dalam satu daerah. Tetapi terkadang kemaksiatan yang terjadi oleh banyak orang itu tidak dianggap sebagai muhasabah untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwasanya ini bencana alam, bukan atas maksiat saya. Sehingga mereka berpikir maksiat itu semakin tidak memiliki asar, tidak memiliki pengaruh baik terhadap dirinya ataupun orang lain. Makanya pas firman Allah Subhanahu wa taala kita akan lihat bersama-sama bagaimana asrul maksiat yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu ya panggung maksiat, magian maksiat. Apa itu maksiat? Nah, ini penting. Jadi maksiat itu punya dua. Yang pertama secara lughatan, secara bahasa. Yang kedua secara syar'an, secara syariat. Kalau secara bahasa itu disebut dengan al-khuruj ataupun keluar. Keluar dari apa? Keluar dari ketaatan. Ataupun perintah. Jadi secara bahasa kita pahami maksiat itu adalah ketika keluar yang pertama dari ketaatan, yang kedua ini adalah dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara umum maksiat seperti ini, jamaah sekalian. Kemudian secara syar'annya kita akan pakai kitab yang paling gampang ya, kitab Mausu'ah ya, Al-Mafahimu Dzuriyah. Di situ maksiat itu disebutkan bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan ada nilai pahala. Dilakukan ada pahala. Ditinggalkan ada dosa. Apa kebalik? Dilakukan ada dosa. Ditinggalkan ada pahala. Nah, ini adalah maksiat. Jadi kita pahami dulu konsep maksiat itu seperti ini, Pak. Segala sesuatu perbuatan yang dia jadi keluar dari ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, ataupun melanggarnya secara langsung perintahnya ya. Dan ketika dilakukan di dalamnya ada kabar tentang dosa, maka itu maksiat. Nah, untuk mengklasifikasikan maksiat ini kita akan pahami, mungkin jamaah sekarang sudah sering dengar ya. Yang pertama itu al-khati'ah. Kemudian apa lagi jamaah sekalian yang sering didengar? As-sayyi'ah. Kemudian selanjutnya adalah ad-dzunub. Kemudian selanjutnya adalah al-ismu. Al-ismu kemarin sudah kita bahas sedikit. Ini adalah cakupan dari maksiat jamaah sekalian. Nah, ini diperhatikan dulu. Yang pertama al-khati'ah. Di dalam Al-Quran ya, ketika ada bahasa al-khati'ah itu menunjukkan bahwasannya sebuah perilaku kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja, yang mana hal ini nanti klasifikasinya di dalam tobakot tentang taubat, tingkatan dari taubat ini cukup diistighfari, atau dalam riwayat lain ini cukup dengan amal salih. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika seseorang melakukan maksiat, ini yang dimaksudkan di dalam hadis tentang ketakwaan, kata Rasulullah SAW, kalau kamu melakukan as-sayyi'ah wa adbi'is sayyi'ah ya, ketika kamu melakukan kemaksiatan ataupun as-sayyi'ah ya, dalam artian as-sayyi'ah itu maksudnya adalah al-khati'ah ya, maka ikutilah dengan perbuatan al-hasanah, kebaikan, tamhuha, maka amal soleh itu akan menghapusnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah as-sayyi'ah. Kalau khati'ah ini tanpa sengaja ya, atau kita sebut dengan khilaf lah. Kemudian kalau as-sayyi'ah ini sengaja. Kemudian kalau kita mendengar istilah namanya ad-dzunub ya,
Dalam kata bahasa Arab itu dari dzanaba artinya memegang ekor. Dalam artian ad-dzunub ini adalah sebuah istilah yang akan ditempelkan kepada sebuah perbuatan yang di dalamnya itu akan berakibat buruk. Itu ad-dzunub. Kalau al-ithmun kita kenalnya sebagai dosa yang dia harus ditobati. Dosa dihapusnya pakai tobat. Ya, kalau ini hilaf, dia cukup diistighfar. Tapi alhamdulillah kata Imam Nawawi rahimahullah, kulluha semuanya itu masuk dalam perkara maksiat. Kenapa kok dikategorikan dalam maksiat? Padahal di dalamnya ada turunan dari khati'ah, khilaf. Dalam artian ketika dia diistighfari ataupun dengan amal soleh, itu bisa ada kemungkinan dimaafkan sama Allah tanpa harus bertobat. Kenapa kalau dia dimasukkan klasifikasi maksiat, berarti ketika kita melakukannya pasti akan selalu ada dosa dan meninggalkannya pasti ada pahala. Ini akan menjadi pertanyaan besarnya. Contoh, kita panggil nama seseorang tidak pakai namanya, Pak. Ya, contoh, kita punya kawan namanya Yusuf, dipanggilnya Ucup. Ya. Kemudian kita punya kawan yang badannya besar, kita panggil Dut gitu. Ya. Dan yang lain, itu termasuk dosa kecil. Ya. Tetapi dalam al-hujurat, dia diklasifikasikan sebagai as-sayyi'ah. Yang mana dosa yang sengaja ini satu-satunya cara untuk menghapusnya adalah dengan taubat. Istighfar sudah tidak mempan, Pak. Istighfar sudah tidak mempan. Maka ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya ada hikmah besar di balik ini semua. Ya. Dalam kitabnya Al-Basit itu beliau penulis yang menyebutkan bahwasanya kenapa Allah itu tidak mengklasifikasikan secara rinci dosa besar itu apa saja, dosa kecil itu apa saja. Hanya ada beberapa seperti di dalam hadis 1 al-mubiqat, ya, 7 dosa besar yang harus menjadi perhatian untuk kita. Kemudian dosa kecil itu hanya beberapa disebutkan. Termasuk salah satunya adalah ketika kita memukul kawan kita, tapi bukan pukulan yang keras, itu termasuk dosa kecil rupanya. Tetapi tidak ada secara detail, Karena kata beliau, ketika dosa kecil ataupun al-khoti'ah ini didetilkan, nanti orang itu akan merasa merasa aman saja dan menganggap ini mubah. Ditakutkannya seperti itu. Nah, tujuannya ini diklasifikasikan semuanya kepada maksiat agar ada sifat intibah. Ya, berhati-hati. Ada perasaan berhati-hati. Ini dosa besar atau dosa kecil, tapi semuanya masuk klasifikasi maksiat. Maka yang akan kita bahas, ya, apa pengaruh dari perbuatan ini yang masuk dalam kategori maksiat di dalam kehidupan kita. Ya. Dan nanti kita juga akan membahas tentang urusan taubatnya dan alhamdulillah nanti kalau kita bisa bahas kepada penyebab-penyebabnya juga. Ya, bilang sekarang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan coba langsung masuk kita. Bayanu asarul maksiyah. Imam Ibnu Qayyim di sini mengawalinya dengan dua kata yang sangat dekat sekali. Ini adalah iyyaka wal ma'asi fa innaha azallatu 'izzah. Ya, azallat al-'izzah. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini bait pertama ini sudah meringkas seluruh isi dari fusul ini. Ya, dari pasal ini. Jadi beliau mengatakan al-ma'asi ataupun maksiat. Ya. Kata beliau iyyaka wal ma'asi. Iyyaka itu, ya. Iyyaka ini artinya adalah la taqrabu. Kalau di dalam usul fikih itu iyyaka itu artinya adalah la taqrabu. La taqrabu itu apa? Jangan mendekati. Ustaz, berarti ini larangannya tidak mutlak, Ustaz. La taqrabu aja, Ustaz. Jangan dekati saja, Ustaz. Ini yang sering jadikan alasan teman-teman anak-anak muda itu masih pacaran jemaah sekalian. Ustaz, pacaran itu kan tidak sampai dukhul. Enggak sampai gayung masuk sumur, Ustaz. Kita tidak sampai yang mentok seperti itu, Ustaz. Kita kan hanya itu bertemu saja, makan bareng, nanyain kabar. Yang biar ada mood booster kan? Ada mood booster gitu. Jadi kalau saya punya pacar tuh belajarnya di semangat, kerjanya di semangat, itu karena pacar.
Juga kan dalilnya baru latak robu. Latak robu itu kan baru sedikit ancaman. Maka ikhlaskan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk juga pembahasan maksiat itu termasuk, gitu ya. Jadi maksiat itu, kalau kita buatkan jalan seperti ini perilakunya maksiatnya. Maka jalan menuju kemaksiatan ini juga haram. Kenapa safar? Itu ada yang halal, ada yang haram. Contoh. Nah, mungkin agak ini ya. Coba sekalian ke Bali. Di Bali sana, kita tahu di sana itu banyak sekali kemaksiatan. Kenapa? Karena banyak orang yang mau membar Allah. Kemudian kita main ke sana mau ngapain? Mau wisata. Maka perjalanan yang awalnya mubah itu jadi haram, Pak. Kenapa? Karena di sana ada maksiat. Maksiatnya apa? Maksiat mata, maksiat telinga. Kalau bila sampai makanan juga bisa. Kita tidak bisa memastikan kehalalan akan menjadi maksiat. Ini perjalanannya saja, Pak, safarnya. Dalam arti apa? Kita pahami safar itu punya keistimewaan, Pak. Orang yang safar doanya dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW itu selalu menasihatkan kalau kamu safar, kamu tuh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Sampai diajarkan zikirnya, Pak. Kalau tanjakan suruh takbir, kalau turunan suruh tahmid, kalau lantai suruh la ilaha illallah dan seterusnya. Dalam artian safar ini bisa menjadi rangkaian ibadah yang awalnya mubah karena di dalamnya ada unsur yang hasanah, itu bisa menjadi nilai pahala. Tetapi kita pahami bersama bahwasanya bukan hanya kemaksiatan, dalam artian bukan perbuatan pokoknya saja yang mendapatkan dosa atau dihukumi keharaman, tetapi perjalanan di dalamnya. Maka menghukumi iyaka dan latak robu ini adalah satu hal yang di dalam mazhab Syafi'i yadullu ala haram, menunjukkan keharaman. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim itu bukan mewanti-wanti kita, ya jangan dekati kemaksiatan, bukan. Tetapi apa? Jangan sampai kamu masuk ke dalam jalan yang akan mengarahkan kamu kepada kemaksiatan. Gitu kan? Ya. Jangan sampai kita masuk ke situ. Maka saya itu selalu mengatakan, mana sih orang-orang yang sebenarnya alasan latak robu zina selama kita belum dukhul itu tidak dapat dosa zina. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan kepada kita, jangankan kamu zina, gitu loh. Mendekatinya saja jangan, gitu loh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam urusan ini, iya kawal ma'asi, maksud dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kamu jangan sampai berpikir untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Jangankan kamu berpikir untuk melakukan kemaksiatan, kata beliau. Bahkan mendekati saja ada peluang sesuatu yang di dalamnya ada kemaksiatan, itu jangan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim, fa innaha, kenapa? Fa innaha azzalatu izzu. Ya, kata beliau. Karena itu akan menghilangkan kemuliaan dari seorang manusia. Maka di sini ada indikasi dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengajarkan kepada kita, saya tebalkan garis ini. Bahwasanya belum melakukan kemaksiatan, tapi sudah berada di jalan kemaksiatan, itu akan menghilangkan izz, kemuliaan. Saya bukan darah biru, saya nggak mulia-mulia banget. Apa yang hilang dari saya dari kemuliaan? Gitu ya. Saya ini bukan keturunan priai, saya bukan keturunan bangsawan. Kayaknya saya nggak punya izzut. Maka kita lihat dulu. Jadi ini satu fusul, Pak. Saya itu baca ini heran, Pak. Ini satu fusul. Ini satu bab. Imam Ibnu Qayyim itu selanjutnya tidak menjelaskan tentang apa itu ma'asi, tapi beliau mengisahkan tentang manusia pertama, ayah kita, Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana beliau itu mengisahkan Nabi Adam alaihissalam tentang perbuatan maksiat. Jadi penjelasan tentang asarul maksiat itu cuma 2 bait tadi, Pak. Iyyaka wal ma'asi fa innaha azzallatu izzu. Kenapa kok beliau ini, saya heran kemarin waktu baca ini, kenapa kok beliau di dalamnya malah mengisahkan kisah Nabi Adam alaihissalam, kemudian hanya menjelaskan mana bayan asarul maksiatnya. Rupanya cuma 2 bait tadi, Pak. Yang pertama, iyyaka wal ma'asi, dengan
penjelasan haram tadi itu, ya, mendekati bisa menjadi sebuah keharaman. Yang kedua adalah izunnya hilang, kemudian kita lihat diwaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau mengawalinya dengan surat Al-Baqarah ayat 34. Jadi dari Al-Baqarah itu, kita salah ini kalau Al-Quran ini dari ayat 30 ya sampai 37, satu halaman full ya. Wa qala rabbuka lil malaikati ini jahil sampai bawah. Kemudian beliau di sini mengantumkan ya, isjud, sujudlah. Kita kalau dalam Al-Quran kata-kata isjud ini ada beberapa ayat ya. Yang pertama Al-Baqarah 34, Al-Kahfi 50, kemudian Ali Imran 63, 61 apa 61. Kemudian nanti ada di Al-A'raf 11. Ada di 4 ini. Isjudu di sini menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Aizun kemudian dijelaskan tentang Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam alaihi salam ini memiliki izun, memiliki kemuliaan. Apa buktinya? Ya ini adalah buktinya ketika Nabi Adam alaihi salam setelah diciptakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Pada dasarnya bukan hanya untuk lil malaikat, tapi iblis juga, ataupun kita kenal dengan jin. Pada saat itu belum jadi iblis. Ya. Jadi Allah memerintahkan ya, makhluk yang lainnya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi Adam ayah kita manusia itu memiliki izin, memiliki kemuliaan. Ya. Walaupun nanti dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 12 itu adalah idz amartuka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujudnya kepada Nabi Adam itu bukan ta'budan, bukan untuk mengibadahi Nabi Adam alaihissalam, tapi sebagai amrillah, untuk perintahnya Allah, untuk untuk ta'zim. Ya. Untuk sebagai bentuk memuliakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada dasarnya ketika dia sujud, dia menaati itu, dia menaati perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perintahnya Adam alaihissalam. Tetapi di sisi lain kita dapat di sini Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia. Ini kita bahas. Ya. Kemudian di sini Imam Nawawi menjelaskan, kita baca saja jemaah sekalian pemahami. Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan ataupun maksiat. Ya. Maka pada saat itu, ya, wa akhrajatil iqta, kata Imam Nawawi. Maka dia dikeluarkan dari iqta'an. Apa itu iqta'an? Iqta itu adalah sebuah tanah, sebuah kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenalnya dengan surga. Ya. Nanti kita bisa membahas ini dalam Al-Bidayah wa Nihayah ya. Katanya yang Imam Nawawi rahimahullah, apakah Nabi Adam alaihissalam itu sudah di surga duluan, ataukah hanya di langit, ataukah di tempat ataupun sebuah dimensi yang Allah ciptakan sendiri. Tetapi kami lebih condong kepada pendapat Imam Nawawi rahimahullah yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu di surga pada saat itu. Kenapa? Karena bahasanya kekuasaan yang Allah berikan itu. Ya lahdah asmarat hararah qali alfas sanati. Nah, kita lihat di jamaah sekalian. Ya. Imam Nawawi menyebutkan seperti itu. Ya min lahdah. Ya min lahdah ini adalah ungkapan kayak takjubnya orang Arab. Ya min lahdah. Kalau bahasa kita oh my god gitu Pak. Ya. Kalau bahasa sudah saya nggak tahu Pak ya. Bahasa sudah aduh biung atau apa yang ini lah. Itu sampai ya Allah ini kayak bahasa itu. Masya Allah ini ya min lahdah. Lahdah itu hanya sepersekian detik Pak. Ya min lahdah. Bahasanya kayak kalau saya bahasakan dengan bahasa Indonesia yang sederhana. Ya ampun ini cuma waktu yang sedikit saja. Jadi kemaksiatannya Nabi Adam itu kan dilakukan dengan waktu yang sangat sedikit sekali jemaah. Iya kan? Ya ini adalah Nabi Adam hanya melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu adalah memakan ya, buah yang dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Memakan itu berapa jam sih Pak? Ya, berapa jam sih? Di sini Imam Nawawi mengatakan ya min lahdah. Ini hanya butuh waktu yang sekejap saja, kata Imam Nawawi. Apa itu? Ya. Hararati qalfa alfas sanati. Yang rasa panasnya dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam alfas sanati. Ribuan tahun. Lihat diwaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya min lahdah. Hanya satu momen.
satu maksiat, semua kemuliaan kenikmatan Nabi Adam alaihissalam langsung haroroh terbakar. Dan kepanasannya itu dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam al-fasad ribuan tahun. Masalah yang tubuh bidaminna dari suturi. Sampai Nabi Adam alaihissalam itu menuliskan tinta sejarahnya itu dengan darah penyesalan. Bahasa Imam Nawawi rahimahullah. Memang orang Arab itu kalau menulis tentang saja itu luar biasa sekali. Menggambarkan penyesalannya Nabi Adam alaihissalam. Wa yursil haman fasi minal asafi. Kata Imam Nawawi. Sampai Nabi Adam alaihissalam itu jamaah sekalian, setiap napasnya selama 1000 tahun, dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan taubatnya Nabi Adam itu diterima itu 300 tahun. Tapi penyesalannya beliau itu sampai 1000 tahun. Jamaah sekalian. Sampai minala anfasil asabi, sampai setiap hembusan nafasnya beliau teringat dengan dosanya satu tadi. Jamaah sekalian, coba dilihat. Kita jangan lanjut dulu jamaah, kita lihat dulu bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Maka ini satu hal yang sangat cocok sekali. Kenapa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menjelaskan cukup 2 bait tadi, kemudian menjelaskan kisah Nabi Adam alaihissalam. Coba kita bayangkan jemaah sekalian, satu dosa, satu maksiat, itu terbekas, ya, membekas sampai ribuan tahun, sampai setiap napasnya Nabi Adam alaihissalam itu selalu asap, selalu diselipkan kata maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dosa jemaah. Kita ini berapa dosa jemaah? Kita ini berapa dosa? Ini Nabi Adam, ayah kita tuh mengajarkan untuk satu maksiat itu ribuan tahun beliau. Wah, ini luar biasa. Bagaimana ayah kita itu sudah mengajarkan kepada kita tentang pengaruh maksiat ini jemaah. Kita lanjutkan dulu jemaah. Hatta ja'ahu tauqi. Tapi semua itu berubah. Semua itu berubah. Ribuan tahun, ratusan tahun Nabi Adam alaihissalam itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dikisahkan Ibnu Katsir rahimahullah, ketika Nabi Adam alaihissalam itu turunkan ke bumi, itu Nabi Adam setiap hari selalu menangis kepada Allah, mengadahkan wajahnya ke langit sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penyesalannya. Dan titik baliknya ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah itu adalah fatalaqqa Adam min rabbih kalimati fataba alaihi fatalaqqa Adam. Ini bentuk cintanya Allah sama kita, bentuk cintanya Allah sama manusia. Sudah diajarkan skemanya itu dengan ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Nabi Adam berbuat salah, fatalaqqa Adam, talaqqa. Ya. Dalam artian di sini Allah itu mentalakinya, bahasa kita, mengajarkan kepada Nabi Adam ya kalimatin, ya, ucapan ataupun cara, ya, caranya untuk fataba, ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan innahu huwat tawwabur rahim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu adalah Maha Pemberi ampun dan juga Maha Penyayang. Skema ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diajarkan kepada kita melalui ayah kita Nabi Adam alaihissalam yang melakukan dosa maksiat pertama pada saat itu. Maksudnya apa? Setiap seseorang melakukan maksiat, Allah itu akan talaqqa. Ya, pahami itu. Allah itu akan talaqqa kalimatin kepada kita. Bentuknya apa? Bentuknya itu adalah raksa di dalam hati kita. Kita kenal dengan bahasa yaqdah, kata Imam Qudamah al-Maqdisi. Apa itu yaqdah? Rasa sadar dalam hati kita. Maka kemarin kita pahami konsepnya di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Bagaimana cara membedakan kebaikan? Ini yang bernilai pahala, ini bernilai dosa. Istafti qalbaka, tanya kepada hatimu. Kenapa? Karena setiap orang melakukan kemaksiatan, pada dasarnya Allah itu pasti akan memberikan yaqdah, rasa sadar dalam hati kita. Ini adalah talaqonya Allah kepada manusia, sebagaimana talaqonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqqa Adam. Allah mengajarkan langsung kepada Nabi Adam alaihissalam tentang caranya bertobat kepada Allah. Maka fataba alaihi, maka Nabi Adam alaihissalam bertobat. Kemudian faraha iblis, ya. Iblis itu bangga, iblis itu senang. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu
ya, ketika dikeluarkan dari surga, iblis itu banyak. Tapi Pak, ada yang aneh tidak sih? Menurut saya awal saya membacanya ada yang aneh Pak. Kan iblis yang menggoda Nabi Adam alaihissalam. Tapi dalam Al-Quran atau di dalam syarahnya, yang dipanggil bukan iblis, yang dipanggil hanya Nabi Adam alaihissalam. Padanya mengacu siapa? Iblis laknatullah. Tapi iblis yang dipanggil sama Allah. Yang dipanggil ini hanya Nabi Adam alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang bermaksiat, maka yang akan terbebani atas dosanya hanya dirinya sendiri. Yang terbebani untuk taubat hanya dirinya sendiri. Ada seorang laki-laki mengajak kawannya untuk minum khamar. Yang dipanggil sama Allah, ya dia sendiri atas dosa khamarnya. Maka nanti dalam surat Qaf dijelaskan di halaman keduanya, jemaah sekalian. Itu nanti akan dikisahkan nanti kisahnya syaitan, ya, bertemu dengan orang-orang yang digodanya selama di dunia. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa saya dulu membunuh karena dihasut sama syaitan, ya Allah. Saya dulu minum khamar karena dihasut sama syaitan, ya Allah. Allah tidak memanggil syaitan. Sampai sudah banyaknya orang yang mengeluh karena syaitan dipanggil syaitan. Apa kata mereka? Loh, tidak ya Allah. Mereka melaksanakannya atas kehendaknya sendiri. Maka pada saat itu dimasukkan neraka tanpa membani syaitan. Maka ya sekarang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap mukallaf, setiap orang yang terbebani dengan syariat, maka dia akan terbebani atas dosa dirinya sendiri. Gitu ya. Selanjutnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, di sini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan di muka bumi khalifah. Nanti kita akan bahas makna khalifah itu seperti apa. Ya. Jadi iblis itu merasa pada saat itu tuh, wah Nabi Adam sama kita sama aja. Ya. Kita iblis itu kita melakukan keburukan, ya. Adam juga melakukan kemaksiatan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kata Imam Nawawi rahimahullah, kam bayyana qaumuhu li Adam wa ala qaumihi ala iblis. Terus apa perbedaannya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, sangat berbeda. Iblis itu difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra itu adalah idhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'uhum jazaa'an mafura. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini ja'iluka fil ardi khalifah. Ya. Ini ja'ilu fil ardi khalifah. Sangat berbeda. Maka akan saya jelaskan sedikit saja. Ini adalah proses, ya, proses perubahan, ya, istilah untuk seorang makhluk. Dalilnya saya catatkan dulu sini aja ya. Pokoknya 34 Al-Kahfi 50 Al-Araf 11 sampai satu halaman full Pak, 11 jilid. Kemudian Al-Isra 61 ini sampai halaman bawahnya Pak, sekitar 65. Ini adalah yang berisi tentang bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Oh ya, itu juga apanya? Ayatnya berapa? Wah, lupa nanti dicari Pak ya. Saya juga lupa. Ya, Allah alam ya. Nanti dicari. Ya, kurang lebih ini yang baru saya kaji di ayat-ayat ini. Jadi dulu apa perbedaannya antara jin sama ins? Jadi perubahannya dulu mereka itu namanya adalah jinun.
Ketika disebut jin, mereka ini adalah hamba yang taat. Ini syarahnya dijelaskan sampai Allah dalam surat Qaf. Kemudian dalam Al-Kahfi 50, kana minal jinni fafasaqa min amri rabbi. Dia berubah namanya yang awalnya dari jinnun menjadi iblis. Kapan dia berubah namanya dari jinnun menjadi iblis? Ketika berbuat fasik. Apa itu fasik? Melanggar perintah Allah. Dia berubah namanya jadi iblis. Jadi ketika kita kenal jin, ini makhluk Allah yang soleh. Dulu sebelum manusia diciptakan, jin itu mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala dalam bidang yang disebutkan di jilid 1 Imam Nubas rahimahullah mengatakan tugas mereka itu menjaga perbatasan langit antara langit dunia dengan as-sama, ya, langit pertamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala tadi kalau Rabbul malaikat sujudu li Adam fasjudu illa iblis, ya. Maka ketika dia melakukan dijelaskan dalam Al-Kahfi 50, fafasaqa min amri rabbi, gitu. Karena minal jinni. Mereka ada dari bangsa jin yang melakukan fafasaqa min amri rabbi, melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya. Nanti dalam perututan Al-Baqarah 34 tepatnya di ayat berapa ya? 36. Dalam ini 36 ya, ayat 36-nya Al-Baqarah. Fa'azallahu syaitan. Maka yang awalnya iblis berubah lagi nanti menjadi syaitan. Syaitan ini sebuah sifat. Jadi ini bukan menunjukkan satu golongan, tapi sebuah sifat. Apa itu syaitan? Secara ringkas adalah segala sesuatu yang menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan syaitan. Jin, dia masih makhluk saleh. Iblis ketika melanggar perintah Allah, menjadi syaitan ketika dia menjauhkan Nabi Adam dari rahmatnya Allah. Dia berubah namanya jadi syaitan. Maka syaitan dalam surat An-Nas disebutkan bisa dari bangsa jin, minal jin, nanti wan nas. Bisa juga dari An-Nas. Beda dengan Nabi Adam alaihissalam. Ciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa, fataba alaihi. Perbedaannya bahkan Allah jelaskan dari ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam la tajza' min ka'sil zulali kanat sababa kaisika. Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman itu, ya asa'ataka syai'a, itu adalah Allah juga mengatakan itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam alaihissalam, la tahzan, kamu jangan sedih dikeluarkan dari surga. Ya. Keluarnya kamu dari surga ini tidak akan mengurangi dirimu statusnya menjadi khalifah. Maka sama Allah dijelaskan bahwasannya makna khalifah ini maknanya adalah kamu aku berikan kaisun. Apa itu kecerdasan? Maka keluarmu ini dari surga ini adalah sebuah isyarat bahwasanya aku keluarkan dari dirimu itu sifat ujub. Kemudian apa selanjutnya? Wa albista khil'atal ubudiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an kita kenalnya dengan libas taqwa. Jadi jin dia melakukan kemaksiatan namanya iblis. Kenapa iblis, Pak? Iblis itu bahasa dari balasan. Nabi Adam juga tadi dikasih libasun, balasan, lawannya libasun. Sama dengan 3 huruf yang sama. Ba-nya ada, la-nya ada, lamnya ada, sin-nya ada, sin-nya ada. 3 huruf yang sama diberikan kepada 2 hamba, 2 makhluk yang sama-sama melakukan dosa. Tapi iblis, jin, dikasihnya yang balasan turunannya menjadi iblis. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam, ya, dia bertobat
dikasih libasnya takwa, labisan. Bedanya seperti ini Pak. Kalau balasan itu adalah menutupi kebaikan dengan sesuatu yang kita sebut dengan keburukan. Maka iblis dikasih nama iblis karena dia dulu adalah hamba yang taat, jin. Kemudian dia tutupi kebaikannya dengan sombong. Maka dia balasan menutupi sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Nabi Adam alaihissalam dia melakukan kemaksiatan sebagaimana jin juga melakukan kemaksiatan. Tapi kenapa tidak disebutkan dengan balasan? Karena Nabi Adam alaihissalam labisan. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam menutupi sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik. Jadi balasan dengan labisan ini sudah indikasi dari Allah. Antara iblis dengan manusia itu berbeda. Iblis, kamu dulunya orang baik, melakukan dosa, ya. Kemudian kamu tidak mau bertobat, maka kamu tutupi kebaikanmu dengan kesombongan. Maka aku berikan kamu gelar namanya iblis. Makanya bahasanya Allah walibasum taqwa, orang mukmin itu bajunya itu adalah ketakwaan. Kenapa? Itu mengindikasikan bahwasanya manusia itu tidak ada kemuliaan lagi karena kemuliaan sudah diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika Nabi Adam alaihissalam itu melakukan dosa. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam la tahzan," tapi kamu jangan sedih. Jangan sedih, Nabi Adam. Ketika kamu melakukan maksiat, bukan berarti kamu tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan yang dulu lagi. Maka kamu bisa mendapatkannya. Caranya adalah tutupilah keburukanmu dengan ketakwaan. Walibasu takwa. Ya. Makanya bahkan mata Allah Subhanahu wa taala itu perintah. Maka di sini Imam Nukaim mengatakan kan kunta tadkhulu alayya dukhulul muluki 'ala al-muluki wal yawma tadkhulu alayya dukhulal 'abidi 'ala al-muluki. Nabi Adam alaihissalam itu masuk surga sebagaimana raja ketemu sama raja. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sudah melakukan kemaksiatan, maka engkau itu masuk ke sini sebagaimana seorang hamba yang bertemu dengan raja. Maka ini sekarang Allah Subhanahu wa taala yang ingin disampaikan Imam Nukaim rahimahullah ringkas saja. Imam Nukaim mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah, ketika kita melakukan maksiat kepada Allah, itu bukan berarti kita itu tidak ada kesempatan untuk menjadi mulia. Rupanya inti dari khalifah, makna dari Allah itu kalau Rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makna dari khalifah yaitu adalah Allah akan menciptakan sosok makhluk yang dia itu siap ketika melakukan maksiat, siap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Lau lam tuzannibu, kata Rasulullah SAW. Seandainya manusia itu tidak melakukan dosa, ya. Nabi radhiyallahu anhu, ini hadisnya marfu ya. Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhannibu la dhahaba Allahu bikum. Kata Nabi Muhammad SAW. Ini dari Sahih Muslim. Ya. Kata Rasulullah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika ya, kalian, ini Nabi Muhammad itu berkata kepada para sahabat, jika kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian dan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa. Lalu mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa yuhibbut tawwabin gitu. Itu adalah sesuatu jaminan Allah yang nyata. Allah itu suka dengan hambanya yang tawwabin gitu. Maka sifat manusia, sifatnya khalifah yang Allah maksud ini, dia itu akan melakukan kemaksiatan, dia akan melakukan kerusakan, tapi dia akan selalu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan kemuliaan lagi, dia akan mendapatkan kemuliaan lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nanti salah satunya bisa kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 100. Maka yang sekarang mata Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit dulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada kesempatan yang lain untuk kita bisa sambung lagi materinya. Nanti kita akan lanjut kepada faktor taubah sama kita tambah sedikit lagi Pak, 2 poin saja Pak. Apa yang menjadikan seseorang itu melakukan maksiat? Ringkas ya Pak, nanti penjelasannya mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang. Nah, bayan sebabul ma'asi ini di dalam pasal yang nomor 20. Ini unik Pak. Asarul maksiatnya di bab 15, sebabnya di babnya 20. Beda 5 bab. Tapi sebelumnya beliau menjelaskan tentang kisah tentang Salman, tentang Ali bin Abi Thalib. Jadi Ibnu Qayyim itu pengen kita paham dulu apa sih, apa efek dari maksiat itu seperti apa.
baru diajarkan ini loh penyebab seseorang melakukan kemaksiatan. Ini luar biasa. Gramatikanya beliau sangat luar biasa. Yang pertama Pak, penyebab seseorang itu melakukan kemaksiatan yaitu adalah suudzon billah. Secara sederhana bisa saya simpulkan cacat akidah. Penyebab dari orang melakukan maksiat yang bukan dari suudzon billah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua karena dia cacat dalam urusan akidahnya. Dalam artian belajar akidahnya belum selesai. Sehingga ketika dia melakukan maksiatan, kita bisa cross check Pak. Kenapa orang melakukan transaksi riba? Dulu saya membuka kajian di Sumarekon itu dekat Sumarekon Pak. Itu tentang riba. Kemudian setelahnya dia menghamili saya percaya konsep riba ini tidak baik. Tapi saya yakin sekarang tidak akan ada orang yang bisa seideal itu terlepas dari riba. Saya bilang, oh iya betul Pak. Karena hampir transaksi kita akan dekat dengan riba Pak. Tapi kata beliau sendiri, makanya Pak, saya rumahnya saya itu pinjam dari bank. Dan saya tahu itu dalamnya ada riba. Kenapa? Karena saya tahu sekarang kita tidak akan bisa lepas dari riba Pak. Wah, kalau itu tidak tepat Pak, kata saya. Kenapa? Karena beliau mengatakan itu terlalu ideal Mas dan kita tidak akan bisa sampai taraf itu. Apa dasarnya dia seperti itu? Karena dia masih belum bisa husnudzon billah. Kalau saya punya uang yang halal untuk bisa beli rumah, kapan saya punya rumahnya? Dan seperti itu. Dan dari mana ini? Karena husnudzon billah. Karena dia sudah berburuk sangka dulu. Siapa yang tahu kalau takdirnya dia punya rumah, dia akan punya rumah. Ini Pak, usia kita mohon maaf, yang sudah 60 tahun, 69 tahun. Kalau kita sama Allah ditakdirkan itu punya pajero Pak, sebelum meninggal, kita nggak akan meninggal sebelum dapat pajeronya Pak. Tapi kalau ditakdirkan kita tuh nggak punya pajero Pak, seumur hidup kita, jangankan pajero Pak, Honda Beat aja lah Pak, aslinya legenda lah Pak. Kalau sama Allah tuh nggak dikasih kita itu jatah sama Allah dapat asli legenda, sampai kita mengikhtiarkan kayak apapun sama Allah nggak akan diizinkan. Ini semua berasal dari mana? Kecacatannya dalam akidah. Dia suudzon billah, gitu. Maka obatnya apa? Memperbaiki ini. Kemarin sudah kita jelaskan dalam Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Yang pertama sama Allah diajarkan apa? Amana billah. Sama saya menjelaskan apa? Amana billah itu. Ya, mengimani Allah itu seperti apa? Iman biwujudillah. Hal paling dasar, paling sederhana, kita itu mempercayai Allah itu ada. Allah itu alimul ghaib. Allah itu tahu hal yang gaib. Maka kita jangan sok tahu gitu loh. Mengatakan, wah kalau saya tidak melakukan ini tidak untung, Ustaz. Kalau saya nggak dapat ini, Ustaz. Kalau seperti ini anaknya kan kemarin sudah kita jelaskan. Ya, dalam surah Asy-Syu'ara 88 sampai 89 itu kemarin itu. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Yaitu kenapa Allah kok menyebutkan la yanfa'u malu wala banun? Karena besok di yaumil kiamah banyak orang beralasan, kenapa kau melakukan ini? Karena buat anak saya, ya Allah. Kalau saya tidak melakukan ini, anak saya makan apa? Kalau saya tidak melakukan seperti ini, istri saya makan apa? Maka kata Allah, la yanfa'u malu wala banun. Ini kan yang dulu kamu jadikan alasan la yanfa', kata Allah. Tidak bermanfaat, kata Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. Semua itu harus diperbaiki Pak dari dasar. Tentang akidah diperbaikinya ya dengan iman diwujudkan. Yang kedua Pak, yang di sininya dia lulus, dia percaya sama Allah, dia tahu rezeki itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia paham konsep itu. Kalau ditanya berapa Mas pembagian tauhid? 3 saja. Apa pengertian akidah? Al ilmu bi ahkam syariah, al muktasibu min adillatis. Yakin ya, tahu dia Pak kaidahnya. Dalam artian apa? Akidahnya selesai lulus dia. Tapi dia melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena diri nomor 2. Ya, nomor 2 ini cukup panjang, saya bacakan saja Pak. Ya, yang pertama, tuhlab syahwatahu sabrahu. Ya, wa hawahu aqlahu. Ya, yang pertama, kesabaran dia kalah dengan syahwat. Akalnya kalah dengan hawa nafsunya. Jadi nomor 2,
dia kalah sama syahwat, sama hawa nafsu. Obatnya apa? Disebutkan mengalahkan syahwat itu dengan sabar, mengalahkan hawa nafsu itu dengan syukur. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan kesempurnaan iman akidah seseorang itu bisa dilihat dari dua, syukurnya dan sabarnya. Gitu Pak. Allah a'lam bishawab. Tafadhal. Yang mau bertanya silakan. Ini ada sisi pertanyaan Pak? Ada. Tafadhal. Ayo Pak. Saya izin sambil minum boleh Pak? Saya kira nggak boleh Pak. Baik, mangga. Bismillah. Ustaz, Ya. orang yang melakukan kemaksiatan, Ya. nilai-nilai keimanannya sudah terlepas dari dirinya. Ya, kualitas iman seseorang Ya. kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik, kadang turun karena pengaruh situasi dan kondisi. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjaga keimanan kita agar tetap berada dalam ketaatan? Apakah seseorang ketika melakukan kemaksiatan keimanannya akan terlepas seutuhnya? Tidak. Tapi dia yang berkurang. Kalau seseorang beranggapan bahwa seni hilang seluruhnya, maka ini adalah sebagaimana pemikirannya orang-orang Khawarij. Yang dia melakukan dosa besar, maka dia mutlak masuk dalam neraka. Tapi kalau tidak hilang imannya, ini Murji'ah. Orang kalau sudah Islam, ya udah pasti masuk surga. Mau dia melakukan dosa besar, dosa kecil, tidak berpengaruh terhadap imannya. Ini adalah kelompok kita sebut dengan Murji'ah. Kemudian di tengah-tengahnya Pak, ini nggak jelas. Ini Mu'tazilah. Baina manzilatain. Orang yang beriman melakukan kemaksiatan, dia tuh nggak beriman juga nggak kafir. Jadi nanti dia akan berada di tempat antara surga dan neraka. Tapi dalilnya tidak masuk Pak. Ini kan nanti dalil yang surat Al-A'raf itu, yang Allah bukakan jendela surga kepada mereka. Kau pilih mana surga atau neraka? Maka mereka nanti pilih ke surga. Ya. Maka bagaimana? Pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam urusan ini, ketika seorang melakukan kemaksiatan, ya ini adalah dia akan yangkus, berkurang. Maka bagaimana kadar yangkusnya? Itu nanti tergantung dengan israrud dunubnya, konsistensi seorang melakukan dosa. Jadi dosa dikonsistensi kan Pak, gitu ya. Akan tergantung dengan konsistensi dia melakukan dosa. Maka itu akan nanti bertahap. Ya. Makanya kenapa kita tuh punya namanya, nanti ini harusnya pembahasannya masuk sini tapi nanti terlalu panjang. Jadi ismun itu ada yang shagir, ada yang kabair, ada yang dosa kecil, ada dosa besar. Nanti dosa kecil ini akan menghantar sesuatu dosa besar. Pada dasarnya seperti itu. Ya, maka lantas bagaimana cara menjaganya? Yang pertama adalah jaga kualitas keimanan kita tadi, betul nggak? Maka bagaimana cara kita selalu menjaga keimanan kita? Kita ambil cara yang paling sederhana dalam Marjul Qabul. Dalam Marjul Qabul itu dijelaskan untuk menjaga kualitas keimanan seseorang yang paling dasar dan paling mudah, yaitu adalah mentadabburi asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Qawi. Itu Maha Kuat. Sehingga ketika kita tuh sedang masa-masa butuhnya lemah, sampai kita tergoda dengan kemaksiatan, melakukan riba, melakukan gharar, melakukan penipuan, maka kita akan tahu Allah itu Maha Kuat. Kalau Allah Maha Kuat, maka aku bisa meminta kekuatan kepada Allah untuk menghadapi ujian ini sehingga tidak melakukan maksiat. Imannya meningkat, dia dijauh dari maksiat. Ketika dia sendiri, Allah khabir bima ta'amalun, Allah Maha teliti dengan apa yang kita lakukan. Jangankan yang nampak, apalagi tidak nampak, Allah juga pasti akan teliti dengan hal itu. Seperti itu. Maka caranya Pak, yang paling mudah dan paling sederhana, yaitu adalah dengan mentadabburi asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Ya, Allah. Sebenarnya ada satu hal yang ironis gitu ya. Kalau dari pertama bahwa ketika Nabi Muhammad SAW bilang bahwa jika kita tidak berbuat kesalahan, maka kita akan menggantikan dengan job yang lain. Tapi juga di satu sisi juga Allah tuh sangat menyukai hamba-hamba yang tawabin. Sebenarnya satu hal yang ironis. Ironisnya dalam arti
kita sebagai manusia itu kayak dituntut untuk selalu berbuat salah, tapi juga Allah menyukai untuk pertobatannya gitu kan. Tapi ketika kita selalu bertobat dan kita tidak melakukan kesalahan, maka Allah dalam tanda kutip akan mengangkat kita lah. Misalnya dalam tanda kutip dalam hadis yang lain, sampai kamu berjalan di muka bumi tidak melakukan dosa. Sebenarnya kok bisa kayak gitu sih? Kok Allah menciptakan manusia dengan, kalau kata di hadis yang lain, kalau foto manusia gitu ya, mau udah memang foto manusia itu foto pun gitu ya, udah pasti paling profesional lah buat untuk berbuat salah. Tapi juga Allah juga bilang apa ya maksudnya, manusia yang memang selalu berbuat taubat itu ya, Allah juga sangat menyukai gitu. Itu coba dijelaskan. Jadi di sini juga tadi ya, selanjutnya sebenarnya Imam Nawawi menjelaskan kejadian Nabi Adam alaihissalam melakukan perjalanan dari melakukan maksiat sampai taubat. Jelaskan sama beliau. Ini beliau menukil dari Imam Katsir rahimahullah. Ya, man jara ala Adam huwal muradu min wujudi. Maka yang terjadi di dalam kisah Nabi Adam yang melakukan maksiat sampai bertobatnya tadi, itu adalah murad, adalah maksud dari Allah menciptakan Nabi Adam AS. Maka ini adalah masyiahnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahwasanya Allah itu memang menugaskan kepada kita ya, dengan sifatnya. Nanti ada 4 sifat Pak ya, di dalam maksiat ini manusia itu memiliki 4 sifat. Yang pertama itu sifat rububiyah, merasa kayak Tuhan, sombong ya. Kadang ini sombong ini enggak ke orang lain Pak, ke dirinya sendiri juga sombong dia. Malam nih bangun jam 3, besok pagi wah keren juga tadi malam sholat tahajud jam 3, 11 rakaat 1 juz. Dalam hati ada kebanggaan, sombong. Dan rupanya sudah sifat bawaan manusia. Yang kedua adalah sifat syaitania. Sifat yang mana dia ini sebagaimana syaitan suka menghasut kawannya, juga ngajaknya. Kemudian yang ketiga bahima, sifat hewan. Bahima ini al-an'am, hewan ternak. Dikasih akal sama Allah kayak nggak dipakai gitu Pak. Sama Allah dikasih tahu ini yang halal, ini yang haram, sampai tidak dipakai. Sifatnya bahima. Kemudian selanjutnya ada lupa namanya itu istilahnya. Intinya adalah ini sifat hewan buas Pak. Marah, dendam, membunuh, memukul. Ini sifat yang Allah ciptakan, dan Allah mengatakan Allah itu maha mengetahui apa yang berada dalam diri. Allah sendiri yang mengatakan itu, gitu kan? Sehingga Allah tahu akan itu. Allah memberikan sifat-sifat itu. Allah memberikan Al-Quran dan Sunnah ya, dari Rasulullah SAW dan juga Al-Quran katanya tujuannya untuk menjaga kita biar kita tidak terhasut dengan 4 sifat bawaan kita ini sendiri. Maka sombong, rububiyah ini dikasih tahu kita dengan keimanan tadi bahwasanya ini sifatnya Allah kan gitu. Yang kedua ya, syaitaninya kita suruh apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau kamu suka mengajak orang, ajak dalam kebaikan, gitu kan? Bagian matul an'am apa dalam Al-A'raf 179 syaratnya? Gunakan pendengaran kita, mata kita, hati kita untuk menuntut ilmu, kan gitu. Ya. Maka kita akan terhindar pada puncak sifat manusia, yaitu adalah hewan liar. Maka ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah dan Rasulullah SAW ya, memberikan kepada kita itu 2 indikasi. Yang pertama, terkadang Rasulullah itu dengan hadis yang keras, saburu al-mubiqat. Kalian harus hindari hal ini. Seolah-olah kita tidak berbuat dosa. Tapi di riwayat Muslim tadi mengatakan seolah-olah laulam tuzannibu, kalau kalian tidak melakukan dosa, sama Allah akan dihilangkan. Gitu. Maka di sini bisa kita pahami bahwasanya memang taubat ini adalah alasan, salah satu alasan Allah ciptakan manusia. Kita Allah alam besok. Ada lagi? Itu sudah cukup? Ini kan? Cukup. Ya. Keburu waktu 2 nanti Pak kita nggak salah suruh. Ya. Ada kuliah menjelaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita ada pertemuan lagi di waktu yang akan datang, kesempatan kita. Ini kita baru sampai asarul maksiatnya, menjadi maksiat. Mudah-mudahan di waktu yang datang kita akan membahas tentang syarah dari sababul maksiat, penyebab maksiatnya, kemudian fatul taubah, kemudian
cara bertobat, dan juga kita bahas apa itu istighfar, apa itu tobat, apa itu inabah secara rinci. Mudah-mudahan Allah musta'an alaina ya. Itu saja dari anak. Ya, semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ya apa yang telah kita pelajari setiap harinya, sehingga kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mas sekalian nggak ada itu doa Pak. Biasanya saya habis kajian Ustaz doain Ronaldo menang. Ya, jangan ya Pak ya. Saya bilang capek-capek saya doain Ronaldo udah nggak Islam ya, menang lagi bola aja gitu ya. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.